Dengan menggunakan perahu karet, petugas menyisir aliran Kali Ancol khususnya di titik terakhir korban tenggelam. Selain itu, petugas juga melakukan penyelaman untuk pencarian korban. Diketahui korban tenggelam atas nama Dwi Trihono dan Alfiansyah yang merupakan warga Pademangan. Mulanya kejadian ini diduga akibat gerombolan pemotor berboncengan membawa senjata tajam mengejar Saifuddin. Dwi Trihono yang merupakan kakak dari Saifuddin mencoba membela adiknya. Karena merasa terancam, Dwi akhirnya menceburkan diri ke Kali Ancol. Mengetahui rekannya menceburkan diri ke Kali Ancol, Alfiansyah pun langsung menolongnya. Namun naas, mereka berdua akhirnya tenggelam. Menurut keterangan Agung, seorang saksi, awalnya ia sedang melintas di kawasan ini tiba-tiba melihat warga berteriak meminta tolong. Setelah ia melihat ke aliran kali, ternyata ada tangan seorang remaja yang berusaha meminta bantuan. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menceburkan diri ke kali. Namun, korban tidak dapat diselamatkan lantaran tubuh korban sudah tidak terlihat. Ada berapa orang berarti ya tadi yang tenggelam? Dua. Itu gimana bang awalnya? Awalnya saya ngeliat, Kejadiannya, yang saya lihat pertama itu teriak-teriakan kan, udah kelelep katanya. Nah dia ada yang kedua tuh lompat. Nah lo, Berusaha nyelamatin. ya usah nyelamatin lah, dia teriakan kan. Si mbak-mbaknya baru saya lompat, itu saya ngeliat tangan doang. Oke, yang katanya ada cewek juga tadi. Dia cewek. Itu tuh siapa berarti? Saksinya, saksi yang Berarti sekarang mbaknya kemana? tahu. Nggak tahu langsung pergi gitu ya? Iya. Mbaknya. Tadi mas sempat nyelamatin juga berarti? Belum sempat nyelamatin dia karena saya lihat ada yang teriakan tenggelam, saya kayak refleks lompat aja gitu. Tapi nggak bisa nyelamatin korbannya. Baru nyelamatin korbannya, udah ngapa-ngapa kayaknya. Nah, mas tahu nggak korbannya itu lagi ngapain? Korbannya tuh lagi apa? Nggak ngeliat, pokoknya tangannya doang dah. Dia keceburnya itu nggak tahu ya kenapa? Keceburnya nggak tahu kenapa. Pokoknya saya lihat ada cewek teriakan, saya dari situ lari ngelihat lompat. Nah udah gitu doang yang saya tahu. Ngeliat tangan gitu ya? Ngeliat tangan kayak udah kelelep gitu, baru saya nyebur. Refleks gitu, itu refleks doang. Tadi kita lakukan sesuai SOP, yaitu kita briefing dulu untuk pembagian tugas dan juga dengan kita pelajari dulu medannya seperti apa tadi ya. Terus kita dapat info juga bahwa kita dapat infonya tuh satu orang. Ternyata di lapangan itu infonya sebenarnya ada dua orang. Nah yang satu itu adalah membantu menyelamatkan yang pertama. Ternyata ada itu juga hilang. Gitu. Nah untuk selanjutnya ini dengan kondisi yang ada karena air juga keruh dan juga di bawah itu lumpur, jadi kita coba gunakan aqua eye untuk kita lihat di permukaan kalau ada tanda-tanda dan jiwa atau ada korban itu bisa ada tandanya di alam itu. Maka kita coba turunkan hari ini dan kita tidak juga menyarankan untuk coba penyelaman, jadi kita lakukan semaksimal mungkin dari permukaan air pencarian. Kalau dari keterangan saksi-saksi tadi yang dari itu awalnya gimana bisa korban itu sampai bisa kembali? Ya. Kalau saksi sampai hari ini masih di pihak kepolisian, masih diamankan. Tadi itu dari kepolisian, infonya tadi dia tuh kakak beradik gitu kan. Yang satu adiknya, saya untuk info sebelum kejadian itu kita tidak tahu ya, intinya pada saat adiknya tersebut kakaknya membantu. Nah itu aja gitu kan. Dan informasi terakhir yang kita sama-sama lihat. Biasanya memakan waktu proses berapa lama? Prosesnya tergantung ya, tergantung tingkat kesulitan. Karena di bawah kita tempat berdiri ternyata itu ada air dan itu kemungkinan dia ada di bawah sini gitu. Jadi ini agak karakterisnya agak unik juga di sana nunggu. Kalau kita pun ke bawah nggak bisa, kalau dia masuk ke bawah sini juga, ya kita perlu teknik khusus nanti kita lihat dulu dengan aqua air. Pencariannya dengan menggunakan apa aja? Kita gunakan aqua air yang pertama untuk pencarian peralatannya, kemudian juga sarana dasarnya ada perahu karet gitu kan ya. Kita nyiapin juga ngopel, ada beberapa juga seperti itu. Karena ada berapa personel berarti juga di kerasnya ada kerja sama damkar juga gitu. Kalau personel tadi kita ada unsurnya dari BPBD, dari damkar, terus juga dari Polair dan juga dari kepolisian tadi ya, sama beberapa band potensi lainnya. Pada Rabu malam, pencarian kedua korban akhirnya dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pada Kamis besok.
Kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian dari Mapolsek Pademangan, Jakarta Utara.